Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cilacap akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Nur Habibah dari SMP Negeri 3 Kesugihan. Saya Yuniatul Istirohah dari SD Negeri Kalisabok 1 Kesugihan. Dan saya Intan Kurnia dari SD Negeri Semarang 3 Kesugihan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Bu Yuni. Bagaimana kabar Bu Intan hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah, saya sehat juga Bu Intan. Bu Intan ini katanya mau melaksanakan coaching ya hari ini? Iya Bu Yuni, hari ini rencananya saya mau melaksanakan coaching. Baik, jadi nanti sebelum Bu Intan melaksanakan coaching, akan ada yang ingin saya bicarakan dulu ya dengan Bu Intan, boleh? Boleh. Oke, jadi nanti pada saat coaching ini antara coach dengan coaching akan saya amati ya pelaksanaannya, dan saya nilai juga sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti misalkan ini apakah sudah menggunakan alur tita atau belum, kemudian bagaimana Bu Intan ini memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Intan selaku coach. Juga jangan lupa nanti disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya itu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga nanti memaksimalkan potensi. Nah, jadi ini ada yang saya tanyakan dulu ya Bu Intan. Pertanyaan pertama, sebelum nanti proses observasi nih, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Yuni, tentunya yang akan saya kembangkan itu adalah kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Oke, baik, jadi Bu Intan ini nanti ingin mengembangkan 3 kompetensi itu yang terdiri dari tadi kehadiran penuh, kemudian yang kedua ini mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Dan dari ketiga kompetensi ini nih, menurut Bu Intan, kompetensi mana ini yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik pada rencana pada coaching hari ini? Ya, yang akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik. Jadi ada 2 ya Bu Intan yang akan dikembangkan lebih spesifik oleh Bu Intan, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nanti indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu Intan? Ya, ketercapaian yang ingin saya dapatkan itu adalah coaching akan mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan coach tersebut tahu langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut. Oke, baik Bu Intan. Jadi indikator ketercapaiannya ini nanti coach ini sudah dapat menemukan sendiri solusi yang akan dilakukan atas permasalahannya ya. Kemudian baik, terima kasih sekali nih Bu Intan atas jawaban-jawabannya. Nanti silakan Bu Intan melaksanakan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu Intan. Baik Bu Yuni. Oke, silakan nanti Bu Intan bisa laksanakan coachingnya sekarang ya. Oke, siap Bu Yuni. Oke, silakan. Assalamualaikum Bu Nur, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu Intan. Bu Intan gimana kabarnya juga? Alhamdulillah kabar saya baik. Oh iya Bu Nur, katanya mau ada yang dibicarakan. Iya nih Bu, saya ingin mencari solusi tentang pembelajaran PAI di kelas saya, karena menurut saya anak itu sulit memahami
dan kurang aktif selama pembelajaran PAI. Mereka cenderung bermain-main sendiri dan berbicara sendiri, Bu. Oh, jadi murid Bu Nur itu cenderung sulit memahami dan kurang aktif dalam pembelajaran, sehingga Bu Nur itu ingin cari solusinya, begitu ya? Iya, betul, Bu. Supaya murid saya mudah memahami dan aktif dalam pembelajaran. Oke, Bu Nur. Menurut Bu Nur nih, anak yang aktif dan bisa memahami pembelajaran itu yang seperti apa sih? Baik, Bu Intan, menurut saya murid yang aktif dan paham itu murid yang bisa melaksanakan instruksi saya dengan baik dan juga bisa mengerjakan LKPD atau kegiatan yang sudah saya rancang. Kelasnya juga interaktif dalam arti mereka aktif, ada komunikasi antara dua arah, yaitu antara guru dan siswa. Baik. Ada lagi mungkin? Iya, Bu, ketika materi Al-Quran hadis, anak itu bisa menulis dengan menggunakan bahasa Arab yang betul, juga bisa menghafalkannya dengan baik, Bu. Baik. Kalau kita lihat murid Bu Nur sekarang nih, kemudian Bu Nur itu menilai dari rank 1 sampai 10. Coba Bu Nur nilai berapa nilai murid Bu Nur dalam hal pemahaman dan keaktifan dalam belajar? Menurut saya baru 6, Bu. Oh, 6 ya? Oke. Iya. Bu Nur tahu nggak kira-kira penyebab dan hambatannya itu apa? Kok bisa 6? Setelah saya merefleksi diri, kemungkinan saya kurang tepat dalam memilih metode, Bu, karena saya seringnya itu menggunakan metode ceramah dan diskusi. Oh, jadi itu yang menjadi penyebabnya ya. Ada lagi nggak? Ada, Bu. Oke. Setelah saya telusuri, itu banyak murid yang belum hatam Iqra, sehingga mereka masih kesulitan di dalam membaca, di dalam menghafal, dan di dalam menulis bahasa Arab. Oke. Sebelumnya Bu Nur itu pernah nggak mengalami hal yang serupa? Permasalahan seperti ini sebelumnya pernah mengalami belum? Sudah pernah, Bu Intan? Oke. Terus bagaimana Bu Nur mengatasi permasalahan seperti itu pada waktu itu? Saya memanggil anak-anak tersebut yang mempunyai masalah, yang ketika dalam pembelajaran suka bicara sendiri, bermain sendiri. Ternyata mereka punya alasan, Bu Intan. Oh ya? Di antaranya mereka itu kurang nyaman di kelasnya. Ya. Mereka karena kurang nyaman, mereka itu curhat sesama teman. Dan anehnya ketika curhat itu dalam pembelajaran itu, Bu Intan. Oke, jadi itu sangat mengganggu ya. Terus kalau mau ditingkatkan range-nya, tadi kan 6, Bu Nur ingin meningkatkan. Kira-kira mau meningkatkan sampai berapa sih, Bu? Saya mentargetkan 8, Bu Intan. 8? Ya. Ya itu bagus sekali ya Bu, kalau Bu Nur ingin menaikkan sampai 8. Untuk menaikkan sampai 8, kira-kira upaya apa yang akan Bu Nur lakukan? Baik, saya akan merubah metode pembelajaran saya yang tadinya hanya ceramah dan diskusi. Saya akan memperbaikinya biar pembelajaran itu lebih interaktif, yaitu diantaranya dengan metode demonstrasi dan bermain peran. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam membuat rancangan pembelajaran. Saya juga akan melibatkan orang tua murid untuk memantau putra-putrinya di dalam melaksanakan pengamalan keagamaan di rumah. Oh, banyak juga ya. Iya. Kemungkinan yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat yang mana itu? Saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat dalam pembuatan metode pembelajaran. Oke, kira-kira kapan waktunya ya itu bisa dilakukan? Secepatnya, Bu. Besok biar di minggu depan saya bisa melaksanakan dan menerapkannya di dalam kelas saya. Baik, besok dibantu oleh rekan sejawat begitu ya Bu ya? Iya, betul. Baik, nampaknya
kita sudah menemukan solusinya dan sepertinya kita juga sudah di penghujung coaching. Kira-kira apa yang Bu Nur dapatkan dari coaching kita kali ini? Hari ini saya sudah bisa memecahkan masalah saya, Bu, di dalam pembelajaran PAI yang awalnya saya bingung, Bu, ya. Tetapi setelah berdiskusi dengan Bu Intan, saya sudah dapat solusinya, yaitu diantaranya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat dan juga berkolaborasi dengan orang tua murid untuk memantau putra-putrinya dalam pengamalan keagamannya di rumah. Kalau begitu saya sudah tidak sabar ingin ketemu lagi di minggu depan. Saya ingin dengar gimana ceritanya Bu Nur nih yang sudah berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan sejawat. Bagaimana hasil dari proses coaching kita kali ini? Baik, Bu. Terima kasih. Siap. Iya. Sama-sama, Bu Nur. Halo Bu Intan, ketemu lagi ya. Iya, Bu Yuni. Bagaimana nih tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Yuni, proses coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah sekarang setelah tadi melakukan observasi bersama ya dengan coaching, Ya. ada sedikit pertanyaan ya Bu Intan yang akan saya tanyakan dengan Bu Intan. Iya. Silakan Bu Yuni. Baik, pertanyaan pertama nih, apa saja yang tadi sudah Bu Intan dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, jadi tadi selama coaching saya itu sudah menggunakan alur DIRTA, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah menggali potensi dari kunci tersebut dengan menemukan solusi dan dari permasalahan kunci itu sendiri. Baik, jadi Bu Intan sudah berhasil ya Bu ya? Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur TIRTA tadi. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ini, ada beberapa catatan Bu Intan dari saya. Bu Intan sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur TIRTA yang juga sudah menanyakan tujuan antara ini kepada kunci, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan kunci, kemudian mengarahkan kunci ini untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Intan ini sudah berhasil agar rencana aksi yang akan dilakukannya ini dapat berhasil dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar ini percakapan antara Bu Intan dengan kunci. Ibu sudah fokus terhadap kunci, artinya di situ Bu Intan ini sudah mendengarkan aktif. Kemudian juga Ibu Intan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Nah ini sudah luar biasa apa yang Bu Intan berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu Intan sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi Bu Intan, untuk ke depan kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin memperdalam tentang alur TIRTA supaya kedepannya itu saya bisa melakukan proses coaching terhadap kunci dengan lebih baik lagi. Baik, ini sudah luar biasa sekali Bu Intan. Jadi Bu Intan ini nanti akan mendalami lagi ya alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depan. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur TIRTA. Saya akhiri sampai sini dulu ya Bu Intan. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi ya. Saya nanti langsung ini akan melanjutkan kegiatan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.